Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AK2 akan mempresentasikan tugas mayor tentang perusahaan jasa, yaitu Azam Auto Repair. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tamara Soraya dari absen 36 dan teman saya. Nama saya Nafisa Nela Nusna. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di layar kalian sudah tertera soal mayor perusahaan jasa. Terdapat identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaan Azam Auto Repair, beralamat di Jalan Raya Parigi nomor 15 Tangerang. Tanggal mulai 31 Agustus 2022 dengan mata uang Indonesia Rupiah NPWP 35123111 7412000, nomor HP 0812 1234 5678, alamat email azam_r@gmail.com, dan periode akuntansi Januari sampai Desember 12 bulan. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa repair bodi kendaraan, berdiri pada tanggal 2 Agustus 2020, memberikan jasa perbaikan bodi kendaraan dengan harga jasa sesuai jenis perbaikan yang dikerjakan. Pada tanggal 1 September 2022, pemilik memutuskan untuk menggunakan Mayap dalam pengolahan data keuangan di perusahaan tersebut. Anda diminta oleh perusahaan untuk menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan September 2022 ke dalam Mayap. Kemudian ada informasi kebijakan akuntansi. A. Semua transaksi pembelian dan penjualan jasa dikenakan PPN 11%. B. Termin penjualan jasa menggunakan sistem COD dengan net 20. C. Termin pembelian menggunakan sistem COD dengan net 20. D. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar dengan kas kecil atau tunai, dan di atas 1 juta rupiah via kas bank muamalat. Penerimaan via transfer bank dan tunai, jika ada penerimaan dalam bentuk cash, akan disetorkan pada hari yang sama. E. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis diperkirakan 3 tahun dan nilai sisa 0 rupiah. F. Pengeluaran transportasi, konsumsi selama bekerja masuk dalam biaya operasional. Dan G. Perusahaan memberi garansi seminggu atas jasa servis. Nah, kemudian terdapat daftar dan tipe akun yang digunakan oleh usaha Azam Auto Repair. Kemudian ada neraca saldo 1 September 2022 dengan total debit 240 juta dan total kredit 240 juta. Kemudian terdapat informasi pelanggan yang dimiliki oleh Azam Auto Repair. Yang pertama ada showroom car beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 89 Tangerang dengan saldo piutangnya 6 juta. Yang kedua ada Tuan Fahri beralamat di Jalan Rembulan Hati nomor 02 Tangerang dengan saldo piutangnya 5 juta. Yang ketiga ada Ciruk Mobilindo beralamat di Ruko CBD Blok L2 nomor 11 Tangerang dengan saldo piutangnya 8 juta. Yang keempat ada pelanggan umum. Jadi, total saldo piutang yang dimiliki oleh Azam Auto Repair berjumlah 19 juta. Selanjutnya ada informasi pemasok. Dengan kode S01, nama pemasoknya Sofi INC, saldo utangnya 6 juta rupiah. Kode kedua S02, PT Salma, saldo utangnya 8 juta rupiah. Dan yang ketiga, kode S03, yaitu pemasok umum. Total keseluruhan saldo utang sudah termasuk pajak adalah 14 juta rupiah. Selanjutnya ada informasi jasa. Kode jasa 1, perbaikan bodi, harga jualnya sesuai kesepakatan. Jasa 2, salon mobil, harga jualnya Rp500.000. Jasa 3, cat full body, harga jualnya 5 juta rupiah. Selanjutnya ada informasi perlengkapan. Dengan kode B01, cat utama, harga 8 juta rupiah. Kode B02, bahan utama, harga 2 juta rupiah. B03, bahan tambahan, harga Rp500.000. Totalnya adalah Rp10.500.000. Berikutnya ada informasi aset tetap. Dengan kode A1, dengan tanggal perolehan 2 September 2020, harga perolehannya itu 24 juta rupiah, akunnya peralatan servis, penyusutan per tahun 3 juta rupiah, penyusutan per bulan Rp250.000, dan akumulasi penyusutan per 30 Agustus 2022 itu 6 juta rupiah.
Kode A2 1 September 2021, harga perolehannya itu Rp36 juta, akunnya sepeda motor, penyesuaian per tahun Rp4.500.000, penyusutan per bulannya Rp375.000, akumulasi penyusutan per 30 Agustus 2022 Rp4.500.000. Jadi total penyusutan per bulannya itu Rp625.000. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian transaksi pada bulan September 2022. Transaksi pertama pada tanggal 1, nomor bukti KK01 membayar gaji karyawan bulan Agustus 2022 berjumlah 15 juta. Pada transaksi kedua tanggal 1, dengan nomor bukti KK02 membayar hutang kepada PT Salma atas faktur SA01 melalui transfer dengan total 8 juta. Pada transaksi ketiga, tanggal 2, dengan nomor bukti CR101, penerimaan pelunasan piutang dari showroom car atas faktur F01 melalui transfer dengan total 6 juta. Pada transaksi keempat, tanggal 2, dengan nomor bukti CR102, penerimaan pelunasan piutang dari Curug Mobilindo atas faktur F03 melalui transfer berjumlah 8 juta. Pada transaksi kelima, tanggal 3, dengan nomor bukti SO01, pesanan dari showroom car untuk pengerjaan salon atas 5 mobil jenis MPV, 5 salon mobil berjumlah 2.500.000 dan rapat PPN 275 dengan total 2.775.000. Kemudian pada transaksi ke-6 tanggal 5 dengan nomor bukti F04, pendapatan dari jasa servis dari pelanggan umum 2 cat full body 10 juta, terdapat PPN 1.100.000, maka totalnya 11.100.000. Pada transaksi ke-7 tanggal 5 dengan nomor bukti CR103, penerimaan uang tunai dari pelanggan umum dari F04 melalui cash sebesar 11.100.000. Kemudian transaksi ke-8 pada tanggal 7, nomor bukti F05, diselesaikan pekerjaan pada showroom car atas SO01, syarat pembayaran net 20. 5 salon mobil 2.500.000, PPN 275, maka totalnya 2.775.000. Transaksi ke-8 pada tanggal 8, dengan nomor bukti PO01, pesanan kepada PT Salma untuk pembelian perlengkapan servis, diharapkan barang dikirim tanggal 9 September 2022. 1 cat utama 8 juta, 3 bahan tambal 1.500.000 dengan PPN 1.045.000, maka total 10.545.000. Ada uang muka 5 juta. Kemudian pada transaksi ke-10 tanggal 8 dengan nomor bukti KK03, atas pesanan tersebut perusahaan membayar uang muka. Uang mukanya 5 juta. Lanjut pada transaksi 11 pada tanggal 9 dengan nomor bukti SA22, diterima faktur dari PT Salma untuk pesanan PO01 tanggal 8 September 2022, termin net 20. 1 cat utama 8 juta, 3 bahan tambal 1.500.000, PPN 1.045.000, uang muka 5 juta, dengan maka total 5.545.000. Kemudian transaksi ke 12 pada tanggal 9 dengan nomor bukti KK04 membayar hutang kepada Sofi INC atas faktur SF01 sebesar 6 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 9 dengan kode FK01 membayar paket data internet pasca bayar ke Telkom. Kita di sini menunya banking dan spend money. Selanjutnya tanggal 13 dengan kode F06 diselesaikan jasa servis dari pelanggan umum. Menunya sales, kemudian enter sales. Di tanggal 13 juga dengan kode CR104 penerimaan uang tunai dari pelanggan umum dari faktur F05. Pengisiannya sekaligus sama dengan transaksi sebelumnya. Jika ingin melihat jurnalnya bisa ke menu transaction journal lalu pilih menu yang receive. Berikutnya tanggal 17 dengan kode FK02 pasang spanduk iklan di 3 tempat. Nah, di sini membuat akun baru, beban iklan dengan kode 61800. Itu masuk ke banking lalu ke spend money. Berikutnya tanggal 20 dengan kode CR106 penerimaan pelunasan piutang dari Tuan Fakih atas faktur F02 via bank muamalat transfer. Masuk ke sales lalu ke receive payment.
Berikutnya tanggal 22 dengan kode FK03, sumbangan acara masyarakat. Di sini kita pakai beban operasional dengan kode 61700, masuk ke banking lalu ke spend money. Berikutnya tanggal 23 dengan kode KK05, yaitu angsuran bank muamalat, masuk ke banking lalu ke spend money juga. Berikutnya tanggal 24 dengan kode FK04, membeli pulsa listrik para bayar kas kecil. Karena ada keterangan kas kecil di sini, maka masuk ke banking dan spend money. Berikutnya tanggal 27 dengan kode CR105, pendapatan dari jasa servis dan pelanggan baru secara tunai. Jadi kita membuat pelanggan baru di card file. Karena ada pelanggan baru, kita pilih menu card file lalu ke card list dan kita bisa menambahkan pelanggan baru. Setelah itu, masukkan data transaksi ke menu sales, kemudian enter sales. Berikutnya tanggal 27 juga dengan kode akun dengan kode transaksi CR106, yaitu penerimaan pelunasan piutang dari showroom car atas faktur F04 via bank muamalat transfer. Di sini masuk ke menu sales lalu ke receive payment. Berikutnya tanggal 30 dengan kode FK05. Di situ ada pembelian makanan dan minuman, Money Smart, beban operasional, masuk ke banking lalu ke spend money. Berikutnya tanggal 30 dengan kode F07, diselesaikan pekerjaan pada Curug Mobilindo, syarat pembayaran N/20, masuk ke menu sales, kemudian ke enter sales. Teman-teman, setelah menginput transaksi, kita lanjut ke dalam data penyesuaian general jurnal pada tanggal 30 September 2022. Pada jurnal pertama, buat jurnal untuk penyusunan aset tetap untuk motor dan peralatan servis. Pada jurnal kedua, berdasarkan cek fisik perlengkapan servis, tersisa cat utama tersisa 1 dengan nominal 8 juta, bahan utama 0,5, nominal 1 juta, bahan tambahan sisa 1 dengan nominal 500, maka totalnya 9.500.000. Jurnal ketiga, sewa dibayar di muka untuk 12 bulan mulai berlaku 2 September 2022. Penyesuaian selanjutnya, di situ kodenya GJ0004, berdasarkan rekening koran, biaya administrasi bank Rp100.000 dan pendapatan bagi hasil Rp800.000. Jadi untuk mengeceknya kita bisa pilih menu banking, kemudian ke reconcile account. Setelah itu kita bisa mengisi kembali penyesuaian dengan cara klik account lalu pilih record journal entry. Nah, jika penyesuaian itu tanggal yang kita ambil sama tanggal 30 September 2022. Lalu kita bisa kembali mengisi akun-akunnya apa aja, di debit dan di kredit. Yang terakhir ada GJ00005, lakukan rekonsiliasi PPN in dan PPN out, itu masuk ke pertama account lalu ke record journal entry dengan akun PPN out di debit. Di kreditnya itu ada PPN in dan utang pajak. Nah, teman-teman, setelah kita menginput semua transaksi, maka pada neraca saldo Azam Auto Repair mengalami peningkatan menjadi Rp252.269.000. Berikutnya terdapat statement of cash flow. Ada net cash flow from operating activities sebesar Rp10.669.000, net cash flow from investing activities sebesar Rp625.000, net cash flow from financing activities sebesar Rp3.950.000, net increase atau decrease for the period sebesar Rp7.344.000, cash at the beginning of the period Rp109.500.000, dan cash at the end of the period sebesar Rp116.844.000. Laporan selanjutnya yaitu ada standard balance sheet dengan total aset sebesar Rp219.319.000, total liabilitiesnya itu Rp58.944.000 dengan net asset Rp160.375.000,
dan total equity-nya itu Rp160.375.000. Berikutnya laporan profit and loss statement. Pertama itu total income-nya itu Rp35.400.000. Total expense-nya itu Rp16.725.000. Operating profit Rp18.675.000. Total other income-nya itu Rp800.000. Total other expense Rp100.000. Dan perusahaan Azam Auto Repair ini mengalami profit atau keuntungan sebesar Rp19.375.000. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.